Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat untuk melaksanakan perkuliahan menggunakan sistem daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dalam perkuliahan mata kuliah teori probabilitas. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk dengan topik mengenai suatu topik yang menarik, yaitu the other expected value, other expected value. Oke. Nah, teori ini tentu masih sangat berhubungan dengan kemampuan kita untuk memahami konsep suatu fungsi densitas peluang. Jadi kemampuan kita untuk memahami suatu konsep fungsi densitas peluang itu masih tetap menjadi hal yang utama yang harus kita pahami. Nah, dalam teori other expected value ini, ternyata kita melihat teorinya itu sangat berhubungan dengan masalah momen dan fungsi pembangkit momen. Jadi kalau kita hubungkan dengan variabel acak diskrit beberapa pertemuan sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan other expected value dalam teori yang kita bahas ini adalah manfaat dari fungsi hubungan antara fungsi momen dan fungsi pembangkit momen dalam menghasilkan suatu rata-rata dan variasi dari suatu fungsi densitas peluang yang bervariabel acak kontinu. Nah, pada diskrit ternyata other expected value ini artinya mungkin boleh kita katakan bahwa teknik lain untuk mendapatkan suatu rata-rata. Mungkin bisa jadi diartikan seperti itu. Nah, kita mengetahui pada teknik pada variabel acak diskrit waktu kita belajar fungsi pembangkit momen. Nanti lihat lagi mana rekan-rekan yang lupa tentang fungsi pembangkit momen dan hubungannya dengan momen keka, itu silakan dibuka kembali video-video kita sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi pembangkit momen. Oke, kita akan lihat beberapa teori seperti yang ditunjukkan pada teori bahwa momen keka itu dinotasikan dengan new K absen. Oke, jadi kalau momen ke-1 ganti K1, new 1 absen. Kalau momen kedua, new 2 absen, dan seterusnya. Notasinya new K absen dan dapat dicari dengan menggunakan ekspektasi YK. Jadi kalau momen ke-1, notasinya new 1 absen, cara mencarinya adalah ekspektasi Y. Kalau momen kedua, notasinya disebut dengan new 2 absen, cara mencarinya adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, jadi cara menentukan ekspektasi Y tentu kita sudah paham cara mencari ekspektasi Y itu tentu integral Y kali FY. FY adalah fungsi densitas peluang. Kenapa fungsi densitas peluang? Karena variabel acak kontinu. Nah, itu tadi fungsi momen ke K. Sekarang pusat momen ke K. Jadi ada fungsi momen ke K dan ini adalah pusat momen ke K. Notasinya new K, cara mencarinya ekspektasi Y kurang new kali K. New sendiri adalah momen ke-1 atau ekspektasi Y. Ingat, ekspektasi Y nama lainnya adalah boleh disebut dengan rata-rata, boleh disebut dengan ekspektasi Y, dan bahasa baru yang baru kita kenal sekarang ternyata boleh disebut dengan momen ke-1.
Jadi ilmu itu terus berkembang. Ada 3 ekspektasi Y, ekspektasi Y, rata-rata, dan momen ke-1. Itu nama untuk momen ke-1. Boleh disebut rata-rata, boleh disebut ekspektasi Y, boleh disebut dengan momen ke-1. Oke? Jadi momen ke-K dinotasikan dengan nyuka absen sama dengan ekspektasi YK, cara mencarinya. Sedangkan pusat momen ke-K adalah pusat momen ke-K dicari dengan notasi nyuka sama dengan ekspektasi Y kurang nyuka. Jadi kalau pusat momen kedua tentu nyu 2, ekspektasi Y kurang nyu kuadrat. Tentu cari dulu nyu-nya. Nyu-nya tentu ekspektasi Y. Oke? Jadi kalau disebut dengan ekspektasi Y kurang nyu berpangkat K, cara mencarinya bagaimana? Integral Y kurang nyu berpangkat K dikali FY. FY apa? Fungsi FY fungsi densitas peluang. Nah, setelah kita tahu momen ke-K, pusat momen ke-K, kita belajar fungsi pembangkit momen. Atau disebut dengan moment generating function. Oke, ini moment generating function. Notasinya MT, cara mencarinya ekspektasi eksponen TY. Jadi kalau disebut dengan ekspektasi eksponen TY, tentu caranya integral eksponen TY FY DY. FY-nya tentu adalah fungsi densitas peluang yang bervariabel acak kontinu, tentu integral jadinya. Ingat, batasnya apa? Kalau masih ditulis dalam bentuk FY, maka batasnya sekali lagi dalam minta hingga tak hingga. Tetapi kalau ditulis fungsinya, batasnya tentu adalah yang mengakibatkan integral FY itu menjadi 1. Oke, ternyata ini. Jadi kita pahami pada hari ini kita belajar mengenai fungsi hubungan antara fungsi momen ke-K dan fungsi pembangkit momen. Juga ada satu lagi pusat momen ke-K. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini dia. Jadi kalau disebut fungsi pembangkit momen, ini fungsi pembangkit momen. Jadi kalau disebut fungsi pembangkit momen, kita telah lihat ekspektasi eksponen TY. Ya, ini dia, ekspektasi eksponen TY. Jadi cara mencarinya integral, integral minta hingga sampai tak hingga eksponen TY FY. Oke, ini FY, DY. Ingat, FY di sini adalah artinya fungsi densitas peluang. Kalau masih ditulis dalam bentuk FY, artinya batasnya masih menggunakan minta hingga sampai tak hingga. Nah, menurut teori kita, ketika kita membahas variabel acak diskrit, bahwa eksponen TY itu dapat ditulis dalam bentuk fungsi polinomial dengan cara memanfaatkan deret Maclaurin. Nah, jadi buka kembali perbincangan kita fungsi pembangkit momen untuk variabel acak diskrit. Di situ telah kita jelaskan bahwa untuk eksponen TY ini itu dapat ditulis menjadi 1 tambah TY tambah T kuadrat Y kuadrat per 2 faktorial tambah T pangkat 3 Y pangkat 3 per 3 faktorial. Bagaimana caranya? Simak kembali video kita tentang fungsi pembangkit momen untuk variabel acak diskrit dan seterusnya. Oke? Dikali dengan FY. FY-nya masih ada. Ini karena FY kan belum hilang. Nih FY-nya masih ada. Maka di sini juga FY-nya masih ada. FY. Apa FY? Fungsi densitas peluang. Kalau belum dia ditukar dengan fungsi tertentu, maka batasnya masih minta hingga sampai tak hingga. Nah, dibuka integralnya. Dia kerjakan satu-satu.
integral FY, karena ini kan 1 kali FY kan menjadi integral FY tambah T. T-nya kan sudah kita keluarkan karena T-nya konstan. T integral Y FY, di sini juga T kuadrat per 2 faktorial, integral minta hingga tak hingga Y kuadrat FY dan seterusnya. Nah, kenapa integral minta hingga tak hingga FY itu bernilai 1? Karena kita tahu syarat dari suatu fungsi densitas peluang diintegralkan pada batasnya dia harus bernilai 1. Nah, sedangkan T kali integral YFY, di mana integral YFY ini merupakan cara mencari ekspektasi Y. Kita ingat cara mencari ekspektasi Y itu kan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Y kali FY. Nah, kita tahu tadi ekspektasi Y itu adalah cara mencari dari momen ke-1. Makanya di sini ada T kali ν1 absen. Nah, itu dia. Sama berikutnya juga di sini ada T kuadrat per 2 faktorial. Di sini integral minta hingga tak hingga Y kuadrat FY. Ingat sekali lagi, integral Y kuadrat FY adalah cara mencari ekspektasi Y kuadrat. Karena kita tahu cara mencari ekspektasi Y kuadrat adalah integral Y kuadrat FY. FY fungsi densitas peluang. Karena fungsinya masih FY, makanya batasnya minta hingga tak hingga gitu. Karena menurut definisi, suatu fungsi densitas peluang harus memenuhi integral minta hingga tak hingga FY dy sama dengan 1. Makanya di sini bentuk dari ekspektasi eksponen TY atau fungsi pembangkit momen. Nah, sekarang, nah ini dia. Kalau kita turunkan fungsi pembangkit momen ini, kalau kita turunkan 1 kali, dia menjadi fungsi pembangkit momen yang ke-1. Kalau kita turunkan sekali fungsi pembangkit momen ini, tukar T-nya sama dengan 0, dia menjadi momen ke-1. Ini kata teori, coba lihat. Katanya kalau MT itu fungsi pembangkit momen tadi yang kita cari dengan menggunakan eksponen TY, ini hasilnya. Kalau fungsi ini kita turunkan terhadap T, kalau kita turunkan sekali, ini K, kalau kita turunkan sekali, di K ini kan D berpangkat K ini jangan dibaca D berpangkat K, turunan ke K. Kalau kita ganti K sama dengan 1, artinya fungsi pembangkit momen yang ada yang ini kita turunkan terhadap T. Turun pertama, tukar T sama dengan 0. Nih ada sini, tukar T sama dengan 0. Katanya sama artinya mencari momen ke-1. Karena K tadi 1, ν1 absen. Kalau tidak percaya kita lihat teori ini nih, ada teorinya nih. Katanya begini. Tadi turunan pertamanya ini ν1. Nah, maksudnya ini. Fungsi yang ini kita turunkan sekali. Maka turunan 1 kan menjadi 0. Tuh turunan T-1 absen menjadi ν1 absen. Oke? Sedangkan T kuadrat nih, T kuadrat per 2 turunannya tentu 2T per 2 faktorial. 2T per 2 faktorial ini absen. Ini 2 absen. Kalau yang ini tentu yang T pangkat 3 per 3 faktorial nih, kita turunkan tentu menjadi 3T faktorial per 3T kuadrat nih, maaf. T pangkat 3 per 3 faktorial ν3 absen. Kalau kita turunkan sekali terhadap T tentu 3T kuadrat per 3 faktorial. Ini dia. 3T kuadrat per 3 faktorial ν3 absen. Masukkan T sama dengan 0. Di sini ada T, 0. Di sini ada T juga 0. 0 dikali dengan apapun 0. Dan seterusnya pasti ada T gitu. Pasti 0 semua. Maka tinggallah kalau kita masukkan T sama dengan 0. Di sini kita masukkan T sama dengan 0. Tinggal ν1 absen.
Turunkan sekali lagi berarti nu satunya 0. Ini 2/2 faktorial ini 1. Berarti T nu absen kita turunkan terhadap T menjadi nu 2 absen. Turunkan sekali lagi maksudnya. 3T kuadrat per 3. 3T kuadrat itu per 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Kita turunkan berarti 6T per 6. T nu 3 absen. T nu 3 absen. Ganti T sama dengan 0 berarti di sini 0. 0. Tentu yang lainnya juga pasti ada T. Diganti dengan 0 semua. Maka di ujung mulai dari sini hingga seterusnya itu 0. Tinggal nu 2 absen. Jadi terbukti bahwa fungsi pembangkit momen ini kalau kita turunkan sebanyak K, ganti T-nya sama dengan 0, dia akan menjadi fungsi momen ke K. Turunkan sekali, ganti T sama dengan 0, menjadi momen ke-1 atau nu 1 absen. Turunkan 2 kali, ganti T sama dengan 0 menjadi momen kedua, fungsi momen kedua. Jadi kalau kita lihat nampak jelas bahwa hubungan antara fungsi pembangkit momen dengan momen ke K itu ternyata di sini. Turunan fungsi pembangkit momen, turunkan sekali, ganti T sama dengan 0, artinya kita mencari momen ke-1. Fungsi momen pembangkit momen tadi turunkan 2 kali, ganti T sama dengan 0, berarti turunan kita mencari momen kedua. Jadi saudara dapat bayangkan nantinya kalau diberikan suatu fungsi tertentu. Katakanlah fungsi densitas peluang gamma. Lalu dapatkan momen ke-1. Tentu mau tidak mau saudara dapatkan dulu fungsi pembangkit momen, lalu turunkan sekali, lalu ganti T sama dengan 0. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk mencari momen dari suatu fungsi densitas peluang, dapatkan dulu pembangkit momen, turunkan sekali, dan ganti T sama dengan 0. Jadi cerita ini hampir mirip dengan pada variabel acak diskrit. Bedanya pada variabel acak diskrit kita menggunakan namanya fungsi peluang atau notasinya PY. Kalau di kontinu namanya fungsi densitas peluang, notasinya FY. Kalau di diskrit kita menggunakan sigma, di kontinu kita menggunakan integral. Oke, kita coba lihat misalnya seperti ini, misalnya lihat contoh sederhana. Dapatkan momen ke K. Jadi kalau kita dapatkan find new K absent for the uniform random variable with theta 1 equal to 0 and theta 2 equal to theta. Maksudnya bahwa jika diberikan suatu fungsi densitas peluang uniform untuk theta 1 0, theta 2 sama dengan theta, maka kita dituntut menentukan momen ke K. Nah sekarang coba lihat, yang dimaksud dengan fungsi densitas peluang uniform itu ini. Fy sama dengan 1 per theta 2 kurang theta 1, di mana theta 2 besar dari theta 1. Ini adalah fungsi densitas peluang uniform. Karena dalam soal diketahui theta 1-nya 0, theta 2-nya theta, maka fungsi densitas peluang kita sekarang menjadi 1 theta. Karena 1 per theta kurang 0 adalah theta. 1 theta. Jadi kalau begitu, setelah diketahui fungsi densitas peluangnya 1 theta, bagaimana cara menentukan fungsi densitas peluang, cara menentukan momen ke-1? Coba lihat jawabannya nih. Momen ke-1, momen ke K dicari dengan ekspektasi YK. Kalau masih menggunakan FY, maka batasnya masih minta hingga tak hingga YK FY. Tetapi kalau sudah FY-nya kita tukar
tukar dengan fungsi densitas peluang yang seperti theta ini tadi, ini masukkan ke sini, pengganti Fy, maka batas menjadi 0 theta. Kenapa 0 theta? Karena pada fungsi pada soal diberitahu bahwa theta satunya 0, theta 2-nya theta. Sedangkan sedangkan bentuk fungsi densitas peluang dari uniform adalah itu tadi. Oke, lalu integral kanan, integral CICA, keluarkan seperti theta, tinggallah integral YK dy. Integral polinomial kalau tidak dapat keterlaluan, tentu YK berpangkat Y berpangkat K tambah 1, theta per K tambah 1, theta per 0, ganti T ya dengan Y dengan theta, theta berpangkat K dibagi K tambah 1. Kalau ditanya momen ke 1, tukar K sama dengan 1. Berarti theta per 2. Nu 1 absen atau nu theta per 2. Ingat, momen ke 1 namanya boleh rata-rata atau ekspektasi. Oke? Momen kedua, tukar K dengan 2. Tentu K kuadrat per 2 tambah 1 tentu theta kuadrat per 3. Jadi tidak ada yang susah. Tergantung dari pemahaman Anda terhadap suatu integral. Jadi sekali lagi, ketika diketahui suatu fungsi densitas peluang, maka yang Anda lakukan adalah untuk mencari momen ke 1, perhatikan definisi momen ke 1 adalah mu1 absen dapat dicari dengan integral YFY. Oke. Nah, sekarang kita beralih kepada bentuk yang agak rumit sedikit. Diberikan suatu fungsi densitas peluang gamma. Gamma. Katanya dapatkan fungsi pembangkit momen. Find the moment generating function for gamma distributes. Artinya, dapatkan fungsi pembangkit momen dari fungsi densitas peluang gamma. Langkah pertama, MT adalah notasi dari fungsi pembangkit momen. Cara mencarinya, ekspektasi eksponen TY, integral 0 sampai tak hingga. Nah sekarang Anda bertanya, Pak, kenapa tidak minta hingga tak hingga dulu? Ya tidak, karena FY-nya sudah diganti dengan fungsi densitas peluang gamma. Apa itu fungsi densitas peluang gamma? Simak kembali video kita pada pembelajaran fungsi densitas peluang gamma. Sudah kita bahas tuntas, tas. Jadi ekspektasi TY, gamma Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y per beta, beta berpangkat alfa dikali dengan fungsi gamma dikali dengan suatu fungsi gamma alfa. Jadi kalau begitu tidak ada yang rumit dalam penyelesaian contoh soal kita ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, setelah kita lakukan bentuk yang benar. Oke, ini tadi ekspektasi T eksponen TY, keluarkan konstan. Beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa ini adalah konstan. Letakkan di luar nih. Tinggallah integral kita, integral 0 tak hingga Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y 1 per beta kurang T. Kenapa harus seperti ini? Karena di sini ada eksponen, di sini ada eksponen, maka eksponen kali jumlahkan saja. Jadi min Y per beta, kalau kita kalikan kan min Y per beta tambah YT. Kan benar, min Y per beta tambah YT. YT atau TY sama saja dong. Karena sama-sama ada Y, keluarkan Y minus Y seper beta kurang T. Nah sekarang
Apa yang akan kita lakukan? Kalau langkah kedua, langkah ketiga ini diikuti bingung karena langsung. Nah, kita coba selesaikan. Coba lihat dulu fokus kepada integral yang berwarna ungu. Yang saya kasih tanda ungu, coba lihat di sini. Nah, di sini kita lihat nih. Integral Y alfa kurang 1 eksponen min Y 1 kurang beta per B. Kenapa disebut dengan 1 kurang nih? Seper beta kurang T itu kita sederhanakan dulu menjadi 1 kurang beta T per beta. Nah, dari sini kita lihatnya. Coba kita lihat dari sini. Dari sini baru lari ke yang kuning. Nah, yang kuning kok bentuknya berubah lagi, Pak? Iyalah, di sini kan baru kali. Min Y kali 1 kurang beta T per beta. Kalau mau saya bagi, tentu betanya di atas seperti ini. Beta per 1 kurang beta T. Tadi kan kali nih. Min Y kali 1 kurang beta T per beta. Sekarang mau saya min Y per. Nah, kalau pernya itu kan berarti betanya itu naik gitu. Seperti ini betanya di atas 1 kurang beta T. Nah, sekarang apa tujuan membuat kenapa kok diputar-putar gitu. Setelah dikali B diletakkan di bawah lagi, diputar lagi bentuknya. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin melihat, coba yang warna kuning kita kerjakan di bawah. Coba perhatikan fungsi densitas peluang gamma. Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta. Dibagi beta alfa gamma alfa. Nah, eksponen min Y per beta. Artinya hanya tinggal Y saja minus per konstan. Makanya di sini dia ngikut gitu. Tinggalkan min Y saja di atas dibagi dengan konstan. Karena kita integralkan terhadap variabel acak dy, beta dan 1 kurang beta t itu tentu menjadi konstan dia. Karena kita integralkan terhadap y, variabel acak y. Nah, kalau begitu kita sudah paham kenapa. Nah, sekarang coba lihat. Waktu kita belajar gamma dulu, kita berhasil mengintegralkan integral 0 sampai tak hingga y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi beta alfa kali dengan fungsi gamma dy 1. Karena ini adalah sifat wajib dari fungsi densitas peluang gamma. Kalau di sini integralnya telah kita buktikan kemarin 1, tentu apa artinya? Yang konstan di bawah ini bisa pindah ke atas. Jadi artinya kalau ketemu integral berbentuk Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta, cukup dijawab dengan beta berpangkat alfa kali dengan fungsi gamma alfa. Beta itu maksudnya apa? Setelah tinggal Y sendirian di atas, ada minus dibagi konstan. Nah, konstan yang ini sebagai beta konstan yang mengikut di sini. Alfa ini adalah yang menjadikan Y berpangkat alfa kurang 1. Ada konstan, ada kurang satunya. Maka baru alfanya bisa diambil gitu. Nah, kalau integral ini kan sudah nampak itu. Ada Y, ada alfa kurang 1, sudah sama. Ada eksponen, ada min Y. Min Y-nya telah berdiri tunggal gitu. Dibagi dengan konstan beta per 1 kurang beta T. Jadi kalau mau memanfaatkan bentuk atau fungsi densitas peluang gamma ini, tentu integral yang di warna kuning ini apa? B per 1 kurang beta T berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Integral yang di depan ini kan masih ada di depannya. Pindah ke sini. Sedangkan integral yang di dalam kurung tanda kuning ini mengikuti sifat dari fungsi densitas peluang gamma. Mantap. Jadi tidak ada yang susah. Mudah semua.
Jadi integral dalam kurung ini adalah ambil betanya beta per 1 kurang beta T berpangkat alfa karena Y-nya itu alfa kurang 1 berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, di sini ada fungsi gamma alfa, di sini ada fungsi gamma alfa habis, di sini ada beta berpangkat alfa, di sini beta berpangkat alfa habis, tinggallah 1/B1/1 kurang beta T berpangkat alfa. Jadi, kalau begitu, fungsi pembangkit momen dari fungsi densitas peluang gamma itu adalah nih 1 kurang beta T berpangkat alfa. Nah, jadi tidak ada yang susah, mudah semua. Mana yang susah? Nggak ada yang susah. Cuman tahapan step per stepnya ini harus saya jelaskan ya. Jadi step yang kedua ini saya jelaskan di yang warna sama-sama ungu gitu. Integral yang hitam ini karena ada hitam ini penyelesaian sama dengan di atas tadi. Oke, bagi yang menyimak video ini perhatikan keterangan, perhatikan rambu-rambunya. Oke, paham? Oke, jelas sekali ya. Kenapa tadi min Y1 per beta kurang T itu menjadi min Y1 kurang beta T per B kan jelas. Seper beta kurang T ini kan kali silang saja kan bisa. 1 kali 1 kurang B kali T per beta sama. Oke? Lalu kenapa betanya diputar kalau tadi betanya di bawah, sekarang betanya itu di atas? Karena kita mau meninggalkan satu bentuk Y saja di atasnya. Kenapa kita mau meninggalkan Y saja? Karena kita mau memanfaatkan bentuk fungsi densitas peluang gamma, di mana kata densitas peluang gamma eksponen min Y per beta. Betanya konstan. Konstannya terserah. Yang paling penting ada Y minus di atasnya. Ada Y berpangkat alfa kurang 1. Ada alfanya konstan, ada satunya minus. Nah, gitu. Jadi hasilnya kalau ada bentuk integral Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta, maka hasilnya adalah konstan beta ini berpangkat alfa yang di sini kali dengan fungsi gamma alfa. Jelas sekali keterangan. Jadi kalau gitu kuncinya hasilnya adalah fungsi pembangkit dari gamma, fungsi pembangkit momen gamma adalah 1/1 kurang beta T berpangkat alfa. Jadi kalau begitu pembelajaran kita ini harus memahami beberapa konsep yang sebelumnya kita bahas. Oleh sebab itu karena makanya saya senang membuat video gitu. Dapat diulang-ulang jika Anda memerlukan. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ini agak rumit sedikit, perhatikan. Tadi katanya fungsi pembangkit momen itu adalah 1/1 kurang beta T berpangkat alfa. Sekarang kita akan menentukan momen ke-1 dan momen kedua. Mencari momen ke-1 artinya turunkan sekali fungsi pembangkit momen, ganti T sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk menentukan turunan pertama dari pembangkit momen tadi, kita misalkan saja, kita anggap aja U per V lah. 1/1 kurang beta T berpangkat alfa ini kita anggap aja U-nya 1. U absennya 0. Tentu V-nya 1 kurang beta T berpangkat alfa. Tentu V absennya alfa kali 1 kurang beta T berpangkat alfa kurang 1. Masih ada pengalinya minus beta. Karena kita turunkan terhadap T. 1 kurang beta T ini kan turunannya minus B. Minus beta maksudnya. Jadi V absennya minus alfa beta 1 kurang beta T berpangkat alfa kurang 1. Nah, turunan-turunan seperti ini jangan sampai tidak ngerti. Nah, karena Anda sudah semester 3. Ulang balik kalkulus. Nah, turunan kalau ada U per V
VU absen kurang UV absen per V kuadrat. Tadi V-nya ini V 1 kurang beta T berpangkat alfa, U-nya 0, makanya di sini 0. Kurang karena 0 tak perlu ditulis lah, 0 masa ditulis juga. Malu kita ditulis 0. Kurang UV absen. U-nya minus alfa beta 1 kurang beta T, U-nya 1. Karena U-nya 1, U-nya 1 jelas. V absennya minus alfa beta 1 kurang beta T berpangkat alfa kurang 1 dibagi V kuadrat. Tadi V itu 1 kurang beta T berpangkat alfa. Kalau dikuadratkan tentu 1 kurang beta T berpangkat 2 alfa. Nih masih ada nih 2 alfa. Oke, jadi di sini ada minus nih. Di sini ada minus jadi plus. Nah, kalikan saja 1 kali 1 tetap alfa beta, 1 kurang beta T. Nah, pangkatnya kenapa begini? Coba lihat. Di sini 1 kurang beta T berpangkat alfa kurang 1. Di sini sama, 1 kurang beta T berpangkat 2 alfa. Jadi alfa karena dia sama, tentu ingat X berpangkat 3 dibagi X berpangkat 2, tentu tinggal kurangkan saja pangkatnya kan karena sama dia. Jadi kalau begitu, di sini sama-sama 1 kurang beta T. Di sini juga 1 kurang beta T. Di sini berpangkat alfa kurang 1, di sini berpangkat 2 alfa. Maka hasilnya apa? 1 kurang beta T berpangkat alfa kurang 1 kurang 2 alfa. Alfa kurang 2 alfa minus. Tentu hasilnya adalah minus alfa kurang 1. Oke. Karena alfa kurang 2 alfa. Oke. Oke. Oh, di sini seharusnya minus alfa tambah 1. Oke, ralat sedikit ya. Ralat sedikit, alfa kurang 1 dikurang 2 alfa. Tentu minus alfa dikurang 1. Kalau kita keluarkan minusnya, minus alfa tambah 1. Oke. Jadi diralat sedikit, jawabannya adalah minus alfa tambah 1. Jadi minus alfa tambah 1. Ini minus alfa tambah 1. Jadi minus alfa tambah 1. Atau kalau mau ditarik ke bawah, jadi minus kalau kita letak bawah minusnya hilang, tinggal alfa tambah 1. Jadi salah di sini ya. Di sini alfa tambah 1. Sekali lagi yang melihat, ini di sini alfa tambah 1. Jadi bagi mahasiswa nanti yang melihat, sekali lagi jelaskan, di sini ada kesilapan minus kurung alfa tambah 1. Jadi karena di sini kali 1 kurang beta T berpangkat minus alfa tambah 1. Kalau mau dibagi, tentu minusnya hilang. Di sini tentu menjadi alfa tambah 1. Sekali lagi perhatikan alfa tambah 1. Masukkan T-nya 0, maka 1 kurang B kali 0, 1. 1 pangkat berapapun 1, alfa kali beta. Jadi sesuai dengan teori kita kemarin, yang disebut dengan rata-rata dari gamma itu adalah alfa kali beta. Ingat rata-rata namanya nu atau disebut juga dengan fungsi pembangkit momen diturunkan sekali ganti T sama dengan 0, kita mencari momen ke-1. Ini momen ke-1 dengan notasi ekspektasi Y. Aturannya nu 1 absen. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan turunan kedua? Tentu turun kedua, ini turunkan sekali lagi gitu. Ambil U-nya sama dengan alfa beta, V-nya 1 kurang beta berpangkat alfa tambah 1. Ini alfa tambah 1 bro, ganti nanti di rumah. Alfa tambah 1 berarti V-nya 1 kurang beta T kali berpangkat alfa tambah 1. Tentu turunannya menjadi alfa tambah 1, 1 kurang beta T berpangkat alfa. Nah, ini jadi salahnya, jadi fatal salahnya di sini karena turunan
nya salah, maka tidak apa-apa. Kita perbaiki. Ini gunanya kita belajar bersama, kita perbaiki bersama. Jadi V-nya 1 kurang beta T berpangkat alfa tambah 1, turunannya adalah alfa tambah 1 kali 1 kurang beta T berpangkat alfa. Karena alfa tambah 1 kurang 1 alfa. Di sini bukan minus 2. Dikali minus B, karena di sini 1 kurang beta T masih ada, turunan terhadap T minus B. Jadi VU absen sama dengan tadi VU absen. V-nya 1 kurang alfa, 1 kurang beta T berpangkat alfa tambah 1 dikali U absennya 0. Kenapa U absen 0? Karena alfa beta ini konstan. Tidak ada T di situ 0. Dikurang V dikurang dengan dikurang tadi VU absen dikurang UV absen. U-nya alfa beta, nih U-nya alfa beta, V absennya tentu menjadi alfa tambah 1 berpangkat alfa, di sini minus alfa tambah 1 minus beta, maka alfa beta di sini benar alfa tambah 1 kali beta, di sini tambah ya, alfa tambah 1 dikali minus beta, minus kali minus nanti plus. Nah, ini ada minus, ini tanda minusnya dari sini nih. Minus ketemu minus, minus karena minusnya di sini minus beta masih ada. Minus alfa beta, karena alfa betanya U-nya. Nih. Alfa beta tadi U-nya alfa beta, V absennya alfa tambah 1. Ya, saya rubah tadi alfa kurang alfa tambah 1 ini ada B. Ini karena penyelesaian di sini tadi. Alfa tambah 1 kali B, 1 kurang beta T berpangkat alfa, bukan alfa kurang 2. Jadi karena di sini tadi sudah minus minus plus, di sini pakai tanda tambah, maka di sini alfa kuadrat, beta kuadrat tambah. Nah, di sini benar pula. Di sini benar pula jadinya. Oke. Alfa kuadrat. Di sini saya sederhanakan aja bentuk di bawah. Alfa beta kali alfa kali beta. Berarti alfa kuadrat beta kuadrat. Di sini alfa kali beta kali tambah 1. Di sini tambah 1 tadi. Maka alfa beta kali 1 tetap kali beta tambah alfa beta kuadrat. Di sini 1 kurang beta T berpangkat alfa. Oke, ingat tadi berpangkat alfa. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat apa? 1 kurang beta T berpangkat 2 kali alfa tambah 1. Maka di sini U1 kurang beta T 2 berpangkat alfa, di sini tambah alfa tambah 1. Di sini ada berpangkat alfa, di sini ada pangkat 2 alfa kurang 1. Berarti di sini alfa kurang 2 alfa, berarti berpangkat min alfa kurang 1. Oke. Jadi sekali lagi perhatikan sama-sama tentang tanda, udah kita koreksi. Sambil jalan kita sambil koreksi. Meskipun kita tulis salah, tapi penyampaiannya adalah yang benar, sudah kita koreksi bersama. Di sini tadi berpangkat alfa. Di sini 1 kurang beta berpangkat 2 kali alfa tambah 1. Alfa dikurang 2 alfa tambah 2. Berarti di sini berpangkat minus 2. Oke, ini berpangkat minus 2. Ini minus alfa ganti nanti minus 2. Jadi hasilnya benar. Alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa kuadrat 1 kurang beta T berpangkat minus 2. Kenapa minus 2? Tadi di sini berpangkat alfa, di sini 2 alfa tambah 2. Alfa kurang 2 alfa kurang 2, berarti alfa sari. Minus alfa kurang 2. Minus alfa kurang 2, ganti di sini. Sekali lagi kita ulang. 1 kurang beta T berpangkat alfa. Di sini 1 kurang beta T berpangkat 2 kali alfa tambah 1
karena dia sama-sama 1 kurang beta T, maka pangkatnya kurangkan. Alfa dikurang 2 alfa dikurang 2 alfa kurang 2. Nah, ini kan 2 alfa tambah 2 nih. 2 kali alfa kurang 1 itu kan 2 tambah 1 maksudnya. 2 kali alfa tambah 2. Karena dia di bawah kurang menjadi alfa kurang 2 alfa kurang 2. Berarti minus alfa kurang 2. Minus alfa. Masukkan T-nya sama dengan 0. Berarti momen kedua kita alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat. Jadi kalau begitu kita berhasil menurunkan kedua. Lalu kita ganti T itu sama dengan 0. Momen kedua, fungsi pembangkit momen yang diturunkan 2 kali, lalu ditukar T-nya sama dengan 0, tentu dia menjadi alfa kuadrat. Ini tadi, momen tadi ini salah tadi di sini ya. Di sini minus alfa, berpangkat minus alfa kurang 2. Nih, tadi salah. Sudah kita perbaiki. Di sini tambah, oke. Jadi momen kedua di sini tambah alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikali 1 kurang beta T berpangkat minus alfa kurang 2. Tukar T sama dengan 0 berarti turunan kedua pembangkit momen alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat. Sama dengan nu kuadrat sama dengan ekspektasi Y kuadrat. Ingat, ini adalah fungsi momen kedua. Tentu nu 2 absen. Nah, itu salah penulisannya tadi ini. Ini nu 2 absen yang benarnya. Ini penulisannya mungkin terburu-buru. Jadi kita perbaiki koreksi dalam pengucapan. Kita koreksi. Di sini notasinya nu 2 absen. Ingat, nu 2 absen itu adalah cara mencarinya ekspektasi Y kuadrat. Karena momen ke K, nu K absen itu ekspektasi Y pangkat K. Nah, kita tahu bahwa mencari variasi adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Dan ekspektasi Y kuadrat ini adalah nu 2 absen. Nah, tukar lagi notasinya. Nu 2 absen, momen kedua dikurang dengan momen 1 kuadrat. Oleh sebab itu, momen kedua tadi alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat dikurang momen ke-1 alfa beta dikuadratkan atau alfa kuadrat beta kuadrat menjadi alfa beta kuadrat. Ternyata variasi pun dapat dicari dengan momen kedua dikurang momen ke-1 dikuadratkan. Kenapa momen kedua? Karena momen kedua itu cara mencarinya ekspektasi Y kuadrat. Jadi tidak ada yang lain hasilnya dengan teori kita sebelumnya. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan mahasiswa yang menyimak video ini, tolong diperhatikan cara penyampaiannya, notasinya mungkin salah, tapi kita telah lakukan pengkoreksian. Oke. Nah, kita lihat soal misalnya diberikan fungsi densitas eksponen Fy seper theta eksponen min Y per theta untuk Y besar dari 0. Katanya dapatkan fungsi pembangkit momen, lalu dengan menggunakan jawaban A, dapatkan rata-rata dan variasi. Persis seperti yang kita kerjakan tadi. Ekspektasi Y adalah momen ke-1, variasi Y adalah momen kedua dikurang dengan momen ke-1 kuadrat. Cara mencari fungsi pembangkit momen, notasi MT, ekspektasi eksponen TY, karena ekspektasi tentu integral 0 tak hingga. Kenapa 0 tak hingga? Karena nih eksponen tadi Y besar dari 0,
eksponen TY dikali seperteta eksponen min Y theta DY. Sama dengan tadi, seperteta keluarkan, sama-sama ada eksponen, yang satu eksponen TY, yang satu eksponen min Y theta, keluarkan eksponen, sama-sama ada Y, keluarkan minus Y, di sini tinggal seperteta kurang T. Oke, DY. Maka seperteta integral 0 hingga eksponen min Y. Nah ini sederhanakan, sama dengan tadi. 1 kurang theta T per theta DY. Tinggalkan min Y sendiri, balikkan, letakkan per di bawah. Jadi 1 kurang theta T, kita balik menjadi theta per 1 kurang theta T. Kenapa dibalik? Alasannya tadi jelas, kalau tadi min Y kali. Kalau sekarang min Y bagi. Kenapa alasan bagi? Karena kita mau meninggalkan Y di atas. Kita mau menggunakan sifat fungsi densitas peluang gamma. Jadi kalau begitu, di sini Y-nya kan tidak ada. Jadi cara memunculkan Y bagaimana? Munculkan saja Y1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. Y berpangkat 0 kan 1. Kan itu juga. Y1 kurang 1. Artinya apa? Alfanya kan 1. Alfa kurang 1. Sesuai dengan bentuk gamma yang kita pelajari ini. Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta berpangkat dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa DY. Integral ini 1. Udah berkali-kali kita buktikan ini. Ini fungsi densitas peluang gamma. Karena beta alfa dan fungsi gamma alfa itu konstan, pindahkan ke atas jadi integral. Kalau terdapat fungsi berbentuk, sekali lagi, integral 0 sampai ta hingga Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta adalah beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Dengan syarat di sini ada konstan alfa, terserah konstannya, diikuti minus 1, itu yang paling penting. Lalu eksponen min Y tunggal min Y berpangkat Y-nya berpangkat 1 ada tanda minus. Pembaginya juga konstan. Kalau konstan terserah. Nah, fungsi ini tadi kita modifikasi dengan bentuk Y1 kurang 1 eksponen min Y per theta bagi 1 kurang theta T. Maka kalau kita ambil fungsi ini alfanya 1 atau yang ini alfanya kita ganti 1, betanya kita ganti theta per 1 kurang theta T, tentu integral ini menjadi ini. Sama dengan yang ini. Gitu. Jadi hasilnya apa? Betanya 1 per 1 kurang theta T. Alfanya 1 berpangkat 1 kali fungsi gamma alfa. Fungsi gamma alfa kalau alfanya bilangan bulat adalah alfa kurang 1 faktorial. Jadi fungsi gamma 1 kurang 1 atau 0 faktorial 1. Jadi kalau begitu, fungsi pembangkit momen dari fungsi densitas peluang eksponen tadi tinggallah 1 per 1 kurang theta T. Nah, begitu dahsyatnya fungsi densitas peluang gamma yang kita pelajari. Banyak fungsi densitas peluang yang telah kita lihat dapat diselesaikan dengan menggunakan satu sifat fungsi gamma atau dua sifat fungsi densitas peluang gamma. Lalu kita telah lihat, ini dia. Fungsi pembangkit momen kita adalah T per 1 kurang theta T. Nah sekarang tugas dapatkan variasi dan dapatkan rata-rata dan variasi Y dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, tugas bro. Jadi kalau hasil lu baik gitu, tugas sudah banyak kita lakukan dan kerjasama you sebagai mahasiswa saya hargai. Mahasiswa ada yang sungguh-sungguh menyelesaikan tugas, ada yang tidak sungguh-sungguh. Tapi saya selalu menyarankan
ikuti perkuliahan ini karena insya Allah saya akan selalu konsisten memberikan bahan perkuliahan yang menarik. Saya akan konsisten terus untuk menyediakan bahan-bahan perkuliahan yang menarik. Saya Rado Yendra bersama lembaga Rado Institut Statistik Online. Nah, jadi bahan perkuliahan kita itu semuanya nanti dapat Anda ambil masuk ke www.radoinstitute.com. Di situ ada 5 komponen utama atau 5 menu. Silakan masuk bahan ajar, silakan masuk ke mata kuliah atau bahan pelajaran yang kita lakukan atau yang diinginkan. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini cukup menarik. Saya akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Nah, kebetulan untuk teori probabilitas kita sudah sampai kepada perkuliahan terakhir. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan jumpa pada sambungan mata kuliah teori probabilitas ini pada mata kuliah statistik matematika. Nah, bagi rekan-rekan yang penasaran seperti apa mata kuliah statistik matematika, bisa nanti masuk ke kampus dunia maya kita di www.radoinstitute.com. Silakan di situ cari menu mata kuliah statistik matematika. Di situ telah ada, dan saya rasa pertemuan kita dari awal sampai akhir ini dengan menggunakan video yang menarik. Tentu banyak kelemahan-kelemahan di sini, di mana kelemahan-kelemahan itu saya yang salah. Tentu saya minta maaf. Selama pengajaran melalui sistem daring ini, kalau ada yang tidak enak di hati akibat pergurauan candaan melalui dunia maya, dan tugas-tugas mungkin yang memberatkan, terutama tugas-tugas yang ditulis di kertas, dipoto, di-share melalui WA. Sampai jumpa pada perkuliahan statistik matematika nanti, dan tunggu jadwal ujian akhir semester. Oke, tugas terakhir kirimkan paling lama 2 hari, lalu kita akan lihat nanti jadwal kapan ujian akhir semester kita. Oke, Rado Yendra bersama Rado Institut Statistik Online undur diri dulu. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.